Laras meriam utama 0,18 mm dapat memberikan daya pikat yang besar bagi lawan. Saat peluncuran, peluru melewati laras beralur. Ini akan menyebabkan peluru terus berputar. Setelah meluncur dengan kecepatan 600 meter per detik, peluru akan terus mempercepat. Akhirnya, ia dapat terbang dengan kecepatan hingga 1000 meter per detik. Peluru suar di belakang peluru akan memancarkan cahaya yang terang. Ini memungkinkan anggota kru melihat lintasan terbangnya dengan jelas, agar penembak dapat menyesuaikan sudut terbaik untuk tembakan berikutnya. Begitu mengenai pelindung musuh, cangkang pelindung akan pecah sehingga mengungkapkan penutup up di dalamnya. Itu terbuat dari logam yang lebih lunak, sehingga dapat berdiri kokoh di permukaan pelindung. Sementara itu, inti dari proyektil up di dalamnya terbuat dari karbida, dapat menembus pelindung setebal 200 mm dalam jarak 500 meter. Setelah berhasil menembus pelindung, detonator di bagian bawah peluru akan diledakkan, mengakibatkan sejumlah kecil amunisi meledak di dalam tank musuh. Untuk meningkatkan akurasi, penembak menggunakan teleskop monokuler TZF-9G. Ini memiliki efek pembesaran maksimum 5 kali lipat. Di dalamnya juga terdapat garis penanda jarak dan fungsi panduan target. Setelah diuji dalam pertempuran, target tetap dalam jarak 1000 meter. Tingkat ketepatannya hampir 100%. Bahkan dalam jangkauan 3000 meter, ketepatannya juga bisa mencapai 50%. Prestasi seperti ini, pada saat itu benar-benar jauh lebih unggul dibandingkan rekan-rekannya. Tank Tiger selain meriam utama 88 mm, di bawahnya juga disiapkan 2 unit senapan mesin 79 mm untuk membantu pertempuran. Unit pertama adalah senapan mesin koaksikal yang dipasang di dalam laras bersama meriam utama. Senapan ini digunakan oleh penembak dengan menginjak pemicu menggunakan kaki kanan. Sementara unit senapan mesin lainnya dipasang pada dudukan bulat di bagian depan kanan badan tank. Dioperasikan oleh operator radio. Sudut tembakan senapan mesin ini dapat disesuaikan dalam batas kecil. Pada saat yang sama, di atas turret juga dipasang peluncur granat. Digunakan untuk meluncurkan peluru asap dan peluru sinyal penerangan. Termasuk dalam kategori senjata pertahanan jarak dekat, tank Tiger bisa dibilang adalah tank Jerman terkuat dalam Perang Dunia II, jika dibandingkan dengan tank M26 Amerika dari era yang sama. Dan tank berat Soviet S-42, tank ini jauh lebih besar, panjang badannya 7,62 meter, termasuk pipa, mencapai 10,28 meter, beratnya saat bertempur mencapai 69,8 ton. Badan tank ini terbuat dari pelat baja yang diperkeras. Ketebalan pelat baja miring di depan mencapai 150 mm. Kemiringan 50 derajat setara dengan total ketebalan mencapai 210 mm. Ini tidak terlihat dalam pertempuran selama seluruh Perang Dunia Kedua. Kasus dia tembus oleh peluru musuh. Di atas dia depan terdapat 2 jendela untuk sirkulasi udara bagi pengemudi dan operator radio. Cara membuka jendela menggunakan operasi angkat dan putar. Sementara itu, saat pengemudi berada di depan jendela, juga dirancang dengan periskop yang dapat memberikan sudut pandang 100 derajat. Putaran turret tank Tiger King menggunakan sistem hidrolik, digerakkan oleh pompa hidrolik ini. Di bawah pompa hidrolik terdapat poros penggerak kecil yang berputar, terhubung langsung dengan mesin. Ini juga berarti bahwa kecepatan putaran mesin menentukan kecepatan putaran turret. Ketika mesin mencapai 3000 putaran per menit, turret dapat menyelesaikan putaran 360 derajat dalam 10 detik. Tentu saja, putaran cepat dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme. Dalam keadaan normal, waktu untuk satu putaran adalah 19 detik 1. Lingkaran turret berukuran besar dengan diameter 8 meter dapat memberikan dasar yang stabil bagi meriam. Proyektil berkaliber besar 88 mm. Saat ditembakkan, akan memberikan gaya dorong yang kuat pada tubuh. Jadi, insinyur mengatur 2 silinder peredam di belakang laras meriam. Di sisi kanan adalah silinder hidrolik. Ini dapat menyerap sebagian besar energi dampak yang dipantulkan kembali oleh laras. Sedangkan silinder di sisi kiri terdiri dari 2 bagian. Masing-masing adalah gas dan cairan. Ini adalah bagian dari perangkat hidrolik pneumatik. Fungsinya terutama adalah untuk mendorong kembali laras yang telah bergerak mundur kembali ke posisi semula. Jika tentara dalam keadaan terpaksa perlu meninggalkan tank ini, anggota kru akan mengeluarkan gas dari kedua silinder hidrolik ini, dan kemudian menembakkan meriam utama. Kemudian laras meriam utama di bawah kekuatan recoil yang besar akan merusak perangkat di dalamnya, membuat lawan, meskipun berhasil merebut tank, tetap tidak dapat mengoperasikannya. Tank Tiger Raja dioperasikan oleh 5 tentara secara kooperatif. Ada seorang komandan lapangan, penembak, pengisi amunisi, operator nirkabel dan pengemudi tangki. Penembak berada di kiri depan. Dia bertanggung jawab utama untuk peluncuran peluru dan rotasi menara. Sementara itu, komandan lapangan dapat mengamati melalui 7 periskop yang mengelilingi bagian atas menara, untuk mendapatkan penglihatan 360 derajat. Di depan penembak dan komandan adalah pengisi amunisi. Meskipun dia juga dilengkapi dengan kursi keras yang dapat disetel. Namun, dalam kebanyakan kasus, dia berdiri saat mengisi amunisi. Pengisi amunisi juga dilengkapi dengan
Sebuah roda manual tambahan untuk memutar menara. Ini seharusnya digunakan saat penembak terlalu sibuk. Untuk membantu pengisi amunisi sebagai cadangan. Di belakang pengisi amunisi adalah rak amunisi. Seluruh rak dapat menampung 22 peluru sekaligus. Selain itu, terdapat 48 peluru tambahan yang diletakkan di kedua sisi dinding dalam. Untuk penyimpanan jangka panjang. Mengingat berat peluru. Saat pengisian, peluru dibantu masuk ke laras oleh roda gulung ini. Setelah peluru ditutup, meriam dapat diluncurkan. Seluruh proses pengisian hingga peluncuran hanya memerlukan waktu 8 detik. Di belakang rak peluru terdapat jendela penyelamatan yang tersembunyi. Jika diperlukan, bisa memberikan perlindungan bagi evakuasi personel internal. Tenaga tank berasal dari ini. Mesin bensin Maybach HL230, ketika ia mencapai 3000 putaran per menit, dapat menghasilkan 700 daya kuda dan 1850 Nm torsi. Bahan bakar yang mendukung rotasi mesin berasal dari 7 tangki yang tersebar di dalam tubuh. Kapasitas total mencapai 860 liter dengan rata-rata konsumsi bahan bakar 5 PER/kg/ETR. Dengan perhitungan 6 liter, jika Tiger King Tank diisi penuh, jarak tempuh total dapat mencapai 170 km. Namun dalam pertempuran nyata, karena lingkungan medan perang yang kompleks, jarak tempuh maksimal hanya sekitar 120 km. Tank Tiger King juga menggunakan akselerator rem, kopling dan tuas arah kiri dan kanan untuk mengontrol gerakannya. Ketika ia perlu berbelok ke kanan, menarik tuas kanan akan membuat kecepatan roda kanan lebih lambat daripada roda kiri. Saat itu tank berbelok ke kanan. Jika perlu berbelok ke kiri, cukup tarik tuas kiri. Di sebelah tuas kiri terdapat rem tangan. Di atas tuas kanan ini digunakan untuk mengganti gigi. Yang di bawah itu digunakan untuk mengubah maju dan mundur. Bagian terlemah dari Tiger King Tank seharusnya adalah sistem transmisinya. Karena perangkat penggerak berada di depan tank. Sementara mesin terletak di belakang. Jadi, mereka hanya dapat terhubung melalui poros penggerak. Menurut umpan balik dari pertempuran saat itu, karena sistem penggerak mengalami tekanan yang berat, rata-rata, umur sistem penggerak setiap tank hanya 300 km. Ini juga bisa dipahami sebagai mengisi bahan bakar maksimal 3 kali. Sistem penggerak perlu diperbaiki sekali. Ini menjadikannya simbol perang yang kuat namun tidak sempurna.